Semobil dari Magelang, Bribka RR akan turunkan Brigadir J di rest area jika tahu rencana Verdi Sambo. Bribka RR rupanya berada di mobil yang sama dengan Brigadir J dalam perjalanan dari Magelang, Jawa Tengah, menuju Jakarta. Ia mengaku sama sekali tak mengetahui rencana atasannya Verdi Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam Polri untuk membunuh Brigadir J. Bukan hanya soal rencana pembunuhan, Bribka juga tidak mengetahui soal pelecehan seksual yang diduga dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo. Hal itu diketahui dari keterangan yang disampaikan Zena Dinda De Vega, kuasa hukum Bribka RR seperti dikutip dari YouTube Official iNews TV, Senin, 12 September 2022. Di Magelang Bribka RR sama sekali tak mengetahui adanya rencana pembunuhan, tanya host. Tidak mengetahui sama sekali, ucap Zena. Lebih lanjut, Zena menceritakan obrolannya dengan Bribka RR soal pembunuhan Brigadir J. Kepada Zena, Bribka RR mengaku bakal menyelamatkan Brigadir J saat perjalanan dari Magelang jika tahu bakal ada penembakan di Duren 3. Bahkan dia sempat berkata jikalau Bribka RR tahu bakal ada perencanaan seperti itu, apalagi kan di mobil, dari Magelang ke Jakarta, Bribka RR dan Brigadir J di mobil berdua. Kalau dia, Bribka RR, sudah tahu sejak di Magelang, bakal ada peristiwa penembakan, dia bakal berhenti di rest area dan menurunkan Brigadir J agar tidak terjadi peristiwa tersebut, sambung Zena. Oleh karenanya, Zena Dinda De Vega menilai kliennya lebih pantas sebagai saksi ketimbang tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya, dijelaskan Zena, Bribka RR sama sekali tak mengetahui rencana penembakan Brigadir J di Duren 3. Bribka RR pun sempat menolak tawaran Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J ketika pulang dari Magelang. Tawaran itu disampaikan Verdi Sambo di rumah pribadinya di Saguling 3 beberapa saat sebelum pembunuhan terjadi. Namun, bukannya menjadi saksi, Bribka RR ditetapkan tersangka pembunuhan berencana bersama 4 orang lainnya, yakni Baradae, Verdi Sambo, Maruf Kuat, dan Putri Chandrawati. Pasal yang menjerat Bribka RR adalah 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP, junto pasal 56 KUHP, tutur Zena Dinda De Vega. Putus asa. Bribka RR putus asa. Ia sadar karirnya sebagai anggota kepolisian tak bisa dipertahankan mengingat kasus yang menjeratnya tidak main-main. Ada rasa putus asa tidak bisa berkarir lagi di Kepolisian Republik Indonesia. Beliau hanya pasrah, berharap perkara beliau berjalan dengan baik, ucap Zena. Zena menambahkan bahwa penyesalan juga sempat menghantui perasaan Bribka RR. Sebab, kliennya itu sempat mengikuti skenario dan tidak terbuka secara terang benderang mengenai pembunuhan Brigadir J. Tapi setelah bertemu keluarganya beliau tersentuh hatinya, jadi beliau jujur secara terang benderang atas apa yang terjadi, terangnya. Apalagi Bribka RR punya anak. Ayahnya juga seorang polisi. Itulah yang mendasari Bribka RR berubah haluan dan menyampaikan keterangan yang diketahuinya di Magelang dan Duren 3. Pengakuan Bribka RR. Bribka RR mengaku tidak melihat adanya peristiwa tembak-menembak antara Baradae dengan Brigadir Yosua di rumah dinas Verdi Sambo yang kala itu Kadif Propam Polri. Sebenarnya yang terjadi itu adalah ketika Yosua masuk, itu RR masih ada di luar, karena sedang membuka sepatunya, kata Zena. Tapi ketika RR masuk, terjadilah penembakan. Yang dilihat RR adalah Baradae yang menembak Brigadir J. Setelah itu ada hati yang berbunyi, mungkin itu panggilan dari Romer ajudannya yang ada di luar posisinya. Mungkin karena mendengar suara tembakan tersebut, ajudan Romer menanyakan ada apa. Makanya Bribka RR berpindah ke arah dapur untuk keluar menemui ajudan Romer, tapi tidak menemui. Ajudan Romer tidak menghampiri Bribka RR. Sehingga Bribka RR kembali lagi ke ruangan tersebut, di situ Bribka RR melihat saudara FS melakukan penembakan ke arah dinding. Ia menegaskan kliennya tidak melihat FS menembak ke arah Brigadir J karena saat itu sedang berada keluar hendak menemui Romer.